Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi sosiologi dengan soal dan pembahasan mengenai perilaku menyimpang. Sebelum itu perkenalkan, saya Chandra Perwira Negara dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Materi yang akan kita bahas sudah terbit di edisi Sumatera Express tanggal 27 Agustus 2020. Jadi anak-anak bisa cek di koran tersebut. Bagi anak-anak yang ingin bertanya, silakan telepon di 0711 38 0022. Oke, mari kita bahas soal perilaku menyimpang. Nomor 1. Remaja yang sedang mengalami stres berat berupaya untuk menghilangkan kegelisahannya dengan mengkonsumsi narkoba. Penyimpangan yang dilakukan remaja tersebut dapat diancam dengan sanksi berat karena termasuk bentuk penyimpangan A. Primer, B. Sekunder, C. Positif, D. Negatif, E. Gaya hidup. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, marilah kita coba analisis opsi A, B, C, D, dan E. Yang pertama opsi A, apa pengertian dari primer itu sendiri dalam konteks perilaku menyimpang? Perilaku menyimpang dalam konteks ini, primer artinya adalah tindakan tersebut sementara dan dapat ditoleransi oleh masyarakat. Kemudian sekunder artinya perilaku tersebut terus-menerus dilakukan dan masyarakat tidak bisa menerimanya. Positif artinya tidak merugikan orang lain. Negatif, merugikan orang lain. Gaya hidup, yakni gambaran tingkah laku atau cara hidup. Dari semua opsi ini, kita coba cari kata kunci dari soalnya. Kata kunci dari soalnya adalah mengkonsumsi narkoba. Nah, kira-kira dari opsi ini, manakah yang jawaban benar? Mengkonsumsi narkoba adalah tindakan yang dilakukan secara terus-menerus atau kecanduan, dan masyarakat tidak bisa menerimanya. Maka jawaban yang tepat adalah B, sekunder. Nah, jadi anak-anak sekalian, primer dan sekunder bisa kita bedakan dari sifatnya atau bentuknya, yakni sementara sekunder adalah secara terus-menerus dan masyarakat tidak bisa menerimanya. Kenapa tidak kita pilih D, negatif? Karena negatif itu adalah sifat dari perilaku menyimpang, bukan bentuk. Karena nomor 1 ini yang ditanya adalah bentuk penyimpangannya. Oke, nomor 2. Di bawah ini, yang merupakan penyimpangan sosial tergolong pada tindakan konsumsi adalah A. Pemerkosaan, B. Homoseksual, C. Kumpul kebo, D. Mabuk-mabukan, E. Pencurian. Marilah kita sejenak untuk menganalisis dari opsi A, B, C, D, dan E. Yang opsi A, pemerkosaan. Pemerkosaan adalah sebuah bentuk penyimpangan yang kategorinya adalah kriminalitas. Jadi kriminalitas di sini adalah melanggar undang-undang pidana. Kemudian homoseksual adalah penyimpangan kategori seksualitas. Kumpul kebo adalah penyimpangan kategori seksualitas juga. Mabuk-mabukan adalah penyimpangan kategori konsumsi. Dan E, pencurian, penyimpangan kategori kriminalitas karena dia melanggar undang-undang pidana. Jadi kata kunci dari soal nomor 2 adalah tindakan konsumsi. Jadi tindakan konsumsi ini adalah tindakan seseorang yang bisa dalam bentuk minuman, makanan atau jasa. Jadi dalam konteks soal ini yang tepat adalah D, mabuk-mabukan. Perlu anak-anak pahami bahwa pemerkosaan bukan dalam kategori seksualitas, karena pemerkosaan adalah bentuk penyimpangan kriminalitas yang merugikan orang lain.
Nah, jadi jangan terkecoh dengan opsi A. Oke. Nomor 3. Tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di suatu instansi pemerintahan termasuk bentuk perilaku menyimpang. A. Primer individu. B. Primer kelompok. C. Individu dan kelompok. D. Sekunder individu. E. Primer sekunder. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, marilah kita coba analisis opsi A, B, C, D, dan E. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, makna primer dalam konteks ini adalah tindakan tersebut sementara dan bisa ditoleransi. Sementara pengertian individu itu sendiri adalah dilakukan oleh satu orang. Opsi B, primer artinya sementara atau bisa ditoleransi. Kelompok artinya adalah tindakan tersebut dilakukan oleh banyak orang. C, individu, kelompok. Individu dilakukan oleh satu orang, kelompok dilakukan oleh banyak orang. D, sekunder individu. Sekunder artinya terus-menerus, dilakukan berulang-ulang, dan masyarakat tidak bisa menerimanya. Individu artinya adalah satu orang. E, primer sekunder. Primer artinya sementara atau bisa ditoleransi. Sekunder artinya terus-menerus. Kita coba cari keywordnya atau cari kata kuncinya dari soal tersebut. Yakni adalah tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut, ini adalah tindakan yang mengarah pada tindakan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Semua masyarakat tidak bisa menerima perilaku tersebut. Artinya dia masuk pada kategori sekunder. Kemudian kita coba lihat apakah dilakukan oleh individu atau kelompok. KKN bisa dilakukan oleh individu dan juga bisa dilakukan oleh kelompok. Tetapi dalam konteks soal ini, yang lebih cocok adalah sekunder individu, karena tidak ada jawaban lain selain sekunder individu. Kalau ada opsinya sekunder kelompok itu juga benar. Tapi pada konteks ini adalah D, sekunder individu. Artinya KKN ini tidak bisa diterima masyarakat dan biasanya dilakukan oleh satu orang. Nomor 4, penyimpangan yang terarah pada sistem nilai-nilai sosial yang ideal yang mengandung unsur inovasi, kreativitas, alternatif disebut A. Penyimpangan negatif. B. Penyimpangan positif. C. Penyimpangan destruktif. D. Penyimpangan sekunder. E. Penyimpangan persuasif. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, marilah kita analisis opsi A, B, C, D, dan E. Kita lihat pada opsi A, penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif artinya penyimpangan tersebut merugikan orang lain. B. Penyimpangan positif, memberikan manfaat atau tidak merugikan. C. Penyimpangan destruktif, artinya memberikan dampak buruk. D. Penyimpangan sekunder, dilakukan secara terus-menerus dan tidak bisa diterima oleh masyarakat. E. Bukan konsep sosiologi. Jadi E ini seperti opsi jebakan. Jadi anak-anak harus berhati-hati ketika bertemu dengan soal seperti ini. Jawaban dari pertanyaan ini, coba kita cari kata kunci soalnya. Kata kunci soalnya adalah mengandung unsur inovasi, kreativitas, dan alternatif. Oke, pasti anak-anak sudah tahu jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah B, penyimpangan positif. Karena memberikan manfaat atau tidak merugikan. Jadi mungkin anak-anak bertanya, adakah penyimpangan positif? Jawabannya ada. Jadi misalkan dalam satu kelas itu adalah anaknya malas semua, sementara ada satu atau dua orang yang rajin, maka yang rajin ini disebut dengan penyimpangan positif.
Kurang lebih seperti itu contohnya. Oke, anak-anak jangan kemana. Kita break dulu, nanti kita sambung setelah iklan berikut ini. Terima kasih masih di kelas online. Kita akan melanjutkan pembahasan perilaku menyimpang. Bertanya, silakan telepon di 0711 38 0022. Soal nomor 5. Berikut ini yang menunjukkan penyimpangan dalam bentuk gaya hidup adalah A. Homoseksual, B. Perjudian, C. Pencurian, D. Pembegalan, E. Hidup bersama di luar nikah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, marilah kita analisis dari opsi A, B, C, D, dan E. Opsi A. Homoseksual. Homoseksual masuk pada tindakan perilaku menyimpang kategori seksualitas. Jadi maksud dari seksualitas di sini adalah memiliki kecenderungan hasrat seksual yang berbeda atau menyimpang dari nilai dan norma dalam masyarakat. Opsi B, perjudian. Perjudian masuk kategori kriminalitas karena dia melanggar undang-undang pidana. C, pencurian juga masuk pada kategori kriminalitas. D, kategori kriminalitas. E, hidup bersama di luar nikah adalah kategori gaya hidup. Kita lihat dari kata kunci soal nomor 5. Yang ditanya adalah gaya hidup. Maka jawaban yang tepat adalah E, hidup bersama di luar nikah. Tindakan hidup bersama di luar nikah ini biasanya banyak ditemukan di kota-kota besar. Jadi ini masuk pada kategori gaya hidup. Nomor 6. Perhatikan contoh penyimpangan sosial berikut. 1. Membolos sekolah karena ngantuk berat. 2. Membuang sampah kertas di laci kelas. Mabuk bersama teman-teman tanpa mengenal waktu. 4. Memberi uang suap pada oknum petugas yang korup. 5. Tidak mengenakan seragam sekolah karena masih basah. Contoh perilaku penyimpangan primer ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 2, dan 5, D. 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita cari kata kuncinya. Yang ditanya adalah penyimpangan primer. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang masih bisa ditoleransi oleh masyarakat, dan biasanya penyimpangan tersebut masih bersifat sementara. Oke, coba kita analisis poin 1 sampai 5. Membolos sekolah karena ngantuk berat adalah tindakan yang masih bisa ditoleransi. B. Membuang sampah kertas di laci kelas juga tindakan yang masih bisa ditoleransi. 3. Mabuk bersama teman-teman tanpa mengenal waktu. Tentu saja ini adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi. 4. Memberi uang suap pada oknum petugas yang korup. Ini adalah tindakan tidak bisa ditoleransi. 5. Tidak mengenakan seragam sekolah karena masih basah. Ini adalah tindakan yang bisa ditoleransi. Jadi, contoh perilaku penyimpangan primer ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 5.
Jadi jawaban yang tepat adalah C, 1 dan 5. Nomor 7, Ani sudah lama tinggal di dusun, tetapi cara hidupnya berbeda dengan masyarakat sekitar. Ia kerap membeli barang mewah dan serba mahal. Ilustrasi tersebut menunjukkan adanya perilaku menyimpang dalam bentuk A. Pola pikir, B. Konsumsi, C. Gaya hidup, D. Hidup bebas, E. Kriminalitas. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, marilah kita coba analisis opsi A, B, C, D, dan E. Pola pikir. Pola pikir adalah sebuah pemikiran. Sementara konsumsi adalah berdasarkan kebutuhan makanan dan jasa. Gaya hidup adalah cara hidup. Hidup bebas adalah contoh gaya hidup. Dan E, kriminalitas adalah melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Nomor 7, kita cari juga kata kuncinya. Kata kuncinya adalah cara hidupnya yang berbeda dari kebanyakan orang yang tinggal di dusun. Perilaku menyimpang dalam bentuk, oke. Jadi anak-anak sekalian, kita tahu kalau kita tinggal di dusun, kehidupan masyarakatnya lebih dominan tradisional. Maka bila ada seseorang yang cara hidupnya berbeda dengan masyarakat sekitar tersebut, memiliki barang mewah, serba mahal, dan lain sebagainya, maka masuk pada gaya hidup. Oke, nomor 8. Teori yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dapat terjadi karena faktor runtuhnya nilai dan norma dalam masyarakat adalah teori A. Teori belajar, B. Teori kontrol, C. Teori anomi, D. Teori labeling, E. Teori konflik. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, marilah kita analisis dari opsi A, B, C, D, dan E. Opsi A adalah teori belajar. Jadi penyimpangan terjadi karena proses belajar atau proses sosialisasi yang salah. B. Teori kontrol menyatakan bahwa penyimpangan terjadi karena tidak ada kontrol dari lembaga atau pemerintah. C. Anomi, yakni adalah teori penyimpangan terjadi karena faktor runtuhnya nilai dan norma yang biasanya ditandai dengan kekacauan di masyarakat. Contoh realnya adalah kondisi saat perang. Jadi terjadi kekacauan dan di sana nilai dan norma biasanya runtuh. D. Labeling adalah teori yang menyatakan penyimpangan terjadi disebabkan oleh cap atau label dari orang lain. E. Penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh konflik. Oke. Kita cari kata kunci soal nomor 8 ini. Kata kuncinya adalah faktor runtuhnya nilai dan norma. Maka dari opsi A, B, C, dan yang tepat teori anomi. Karena teori anomi ini menyatakan penyimpangan terjadi karena faktor runtuhnya nilai dan norma yang biasanya ditandai dengan kekacauan di masyarakat. Nomor 9. Saat wabah corona muncul dalam masyarakat, banyak oknum penjual menimbun masker dan hand sanitizer yang menyebabkan barang tersebut menjadi mahal dan terbatas. Perilaku menyimpang tersebut dapat dikaji melalui teori A. Kriminalitas, B. Struktural, C. Teori belajar, D. Teori kontrol, E. Teori konsumsi. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, marilah kita analisis opsi A, B, C, D, dan E. Opsi A. Kriminalitas. Kriminalitas artinya melanggar undang-undang atau merugikan orang lain. Nah, dalam konteks ini bukan teori yang dimaksud, jadi ini bukan teori kriminalitas. Yang kedua adalah struktural. Struktural adalah berhubungan dengan status dan peran, juga bukan teori yang dimaksud. Teori belajar, yakni penyimpangan terjadi disebabkan oleh proses belajar yang salah. D. Teori kontrol artinya penyimpangan terjadi karena tidak ada kontrol dari lembaga atau pemerintah.
Konsumsi berhubungan dengan kebutuhan makanan dan jasa. Kita lihat dan kita cari kata kunci dari soal ini. Kata kuncinya adalah menimbun masker dan hand sanitizer. Kemudian tindakan tersebut dapat dikaji melalui teori. Perilaku menimbun adalah terjadi ketika tidak ada pengawasan dari pemerintah atau lembaga kontrol sosial. Maka opsi yang tepat dari pertanyaan ini adalah D, teori kontrol. Jadi terjadinya penimbunan disebabkan oleh penyimpangan tersebut terjadi ada kontrol dari lembaga. Nomor 10, YouTube yang seharusnya menjadi media edukasi kerap sekali digunakan untuk mencari konten negatif sehingga menyebabkan orang tersebut melakukan perilaku menyimpang seksual. Ilustrasi tersebut dapat dikaji melalui teori A, konsumsi, B, belajar, C, kontrol, D, struktural, E, labeling. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, marilah kita analisis opsi A, B, C, D, dan E. Konsumsi artinya berhubungan dengan kebutuhan makanan dan jasa. Teori belajar artinya penyimpangan terjadi disebabkan oleh proses belajar yang salah. C, teori kontrol, penyimpangan terjadi karena tidak ada kontrol dari lembaga atau pemerintah. Struktural artinya berhubungan dengan status dan peran. Dalam konteks ini bukan teori yang dimaksud. Teori labeling adalah penyimpangan terjadi disebabkan oleh cap atau label dari orang lain. Kita lihat soal nomor 10 ini. Kata kuncinya adalah untuk mencari konten negatif, sehingga orang tersebut melakukan perilaku menyimpang seksual. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B, teori belajar. Oke, demikian saja kelas online kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana anak-anak, karena setelah ini kita akan belajar materi bahasa Inggris dengan guru yang berbeda. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Berjumpa kembali di kelas online PAL TV bersama saya, Mem Sri Erni Wijaya dari SMA Negeri 4 Palembang. Hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Inggris tentang naratif teks dengan tema legenda rakyat. Dan Mem memberitahukan kembali bahwa materi tersebut sudah terbit di harian 8 Agustus 2020. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita memulai materi ini, ada baiknya anak-anak sekalian menyiapkan alat tulis, juga membuka kembali materi tersebut di harian Sumek. Dan perlu kalian ketahui bahwa materi yang akan Mem sampaikan menggunakan two languages, yaitu English language and Indonesia. So listen to me carefully. Okay, my students. We want to learn about the narrative text. This is not a new lesson anymore. You have learned when you are junior high school and senior high school at the first and the second class. So when you have to learn about something, of course, you should know about the purpose. One of the purpose here, you can see from our slide. Kita harus tahu dulu tujuan kita mempelajari naratif itu apa. Okay, you can see my explanation over there and I will try to see in English. This is the function or the purpose we get narrative text to make the identifications or to make the explanation and differentiate about the social function, text structure, generate, and language feature. It means not student only like the whole style. Tidak seperti zaman dulu hanya menjawab pertanyaan, tetapi kita perlu tahu juga apa tujuan kita belajar tentang narrative text.
Okay, let's see my student here. We are going to see about the 5 circle in narrative text. Ada 5 lingkaran di dalam narrative text. Before we learn narrative text, you should know about the definition, the purpose, the type, and also language, and also generic structure. Now, let's see, we want to talk about the narrative text. Okay, my student, before we go on about this, you should know the definition. What is definition of narrative text? You can see here, narrative text is text to tell a story. The story can be realistic, fantastic, or a mix of above. It means in English, you can that narrative can be a true or belief or unbelief. We can combine also both of them, belief or unbelief. It means that cerita naratif itu teks menceritakan suatu cerita yang bisa tidak juga dipercaya, bisa juga dipercaya. Jadi bisa di-combine between belief and unbelief. Okay, let's see my student. After knowing about the definition, you should know about the purpose. Sama seperti tadi, tujuan kita belajar apa, naratif harus tahu. It's impossible to learn something you don't know about the purpose. Nah, di sini tujuan kita mempelajari purpose dari naratif teks tentang suatu materi, itu yang pertama adalah entertain the reader. What is a entertain a reader? It means that the narrative should be average. Okay, make the motivation to know in order to read one passage and another passage. Berarti pada saat kita membaca naratif teks itu harus memberikan hiburan bahwa siswa itu harus bisa mempunyai semangat untuk membaca the next passage-nya. And then to teach the reader. To teach the reader here not only about from the bad habitual into the good habitual. I give the example, okay. For example, one person get up late in the morning. Setelah membaca here, you can see that make early, okay, early, not get up late in the morning. Okay, this is about to teach. And now provide a lesson. Provide a lesson here make to change the attitude the student. Okay, the attitude of person, whether the person here into a good attitude or a bad attitude, to change from the bad into a good. And add for certain feeling from the reader, it means memberikan kesan. After reading this story, make about the sad or happy, the feeling the reader by itself. Dengan meninggalkan kesan sedih atau bahagia dari cerita tersebut. Okay, my student, we got here. Now, you have known that types of narrative. There are many kinds of the type narrative. You can see like the film or television program. You can see from the one of the program like Danau Rana Pening, picture book, fairy tale, myth, ballad, or short story. But in this case, we make the limitation. We just discuss about the legend. Okay, my student, we go on here. After you know about the function, the purpose, and also the kinds or the type here, of course, we learn about generic structure has the role, okay? Mempunyai aturan. Apa aturannya? For C generic structure, there are 3 points about the orientation, complication, and also the resolution. Now here, what is the orientation? Of course, you have any question in your brain, okay? Tentu kamu bertanya, apa itu mem orientation? Nah, sebenarnya it's easy orientation itu if we are always at the first paragraph. At the first paragraph here contains at the orientation will be asked where, when, and the participant, the person at the scene. Jadi, dia menampilkan, artinya menampilkan di mana, kapan, siapa pemeran dalam cerita itu. So, it called as the orientation. And the second section, after have the orientation, di dalam naratif akan timbulnya apa? Complication. It means the problem. The problem is not only one, can be also 3 problems. For example, simple problem, middle problem, until the climax problem. After there is the climax problem, maka akan timbul penyelesaian di dalam narrative text we call as the resolution. So resolution, it means hidden the story ending, happy or sad ending. And also at the resolution will contain about the advice or moral for the reader. It means koda yang tersirat pada resolution.
Okay, my student, this is about the gain extraction. And also should be careful when you to see about the reading about narrative. Here about the language features. Language features-nya apa saja yang harus diperhatikan? Yaitu menggunakan past tense. Past tense bagaimana? You should know that there are two kinds, okay? Using what we call it, verb to be and also about verb to. And how about the action verb? Action verb is a very familiar. For example, like the word question ask or like make or develop and etc. Now, ma'am, how about the connector? Okay, the connector, time connector for the language features is a very easy, like once upon a time, long time ago, or at the end of the story. This is connector will be used for the connector. Now, compound complex is easy. You can still remember you want to combine compound dengan menggunakan connector, for example, but, sin, or another. Okay, my student, this is my explanation. Okay, we will have a break time for a while. Don't go anywhere. Stay here at Party Pie. And then if you have any question, you may call me at 0711 38 002. Okay, my student, let's see. If you don't have any question, we will go on for the example. In this case, I give the example from our province here, South Sumatra. It means talk about the legend from the Kemarau Island. I mean that it is not the new lesson anymore, okay? You have learned, you have read, and also you have visited the Kemarau Island. Jadi, Kemarau Island ini ceritanya tidak baru lagi. Anak-anak sudah membaca dan juga mungkin sudah mendatangi tempat dari Kemarau Island itu sendiri. Okay, now let's see about this passage. The legend of Kemarau Island. At the first paragraph here, we call the orientation. Okay, at the orientation here, sudah, ma'am tadi kasih tahu, ciri dari orientation itu adalah menanyakan when, where, and who the participant. Okay, wait a minute. Okay, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini, nak? Dari Vira dari SMA Negeri 4. Oh, Vira dari SMA Negeri 4. You have a question, my student? What is your question? Come on. Yes, ma'am. Suatu penilaian di sekolah terdapat 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengambilan nilai pengetahuan, siswa dan siswi bisa mengerjakan tugas-tugas dan ujian-ujian yang diberikan oleh pihak sekolah. Yeah. Dan untuk pengambilan nilai keterampilan, itu bagaimana ya, ma'am? Dan jika ibu atau bapak guru memberikan sebuah proyek untuk mengunjungi tempat legenda di Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang, seperti Benteng Kuta Beta, Bukit Sigontang, dan lain-lain. Apa yang harus dilakukan siswa-siswi, ma'am? Apakah hanya mengambil foto untuk bahan laporan, atau bagaimana ya, ma'am? Mohon penjelasannya. Terima kasih, ma'am. Okay, thank you, my student. I forgot who's your name. Okay, you have a question. Maybe this is a problem in your school, okay? Karena you di sekolah itu kan mendapatkan nilai rapornya 3, nak ya. Pengetahuan, keterampilan, sama keaktifan. Nah, katanya tanya gimana, ma'am? Kalau keterampilan dalam penilaian naratif teks, it's easy. Langkah you ketika mau mengambil mendapatkan nilai dari guru untuk mendapatkan nilai keterampilan di raportnya cukup sangat mudah. Yang pertama, ketika anak-anak mengunjungi a place, okay, tempat misalnya Taman Bukit Siguntang, you take a photograph first. Buat photograph dulu, okay, you make it a poster over there, and after this, you write down, okay, you ask if the person over there, bisa ditanyakan jika ada orang di sana, Pak gimana lokasinya, and blah blah blah, anything you can ask, or you can read it. And after this, you make a conclusion of it, you may make a conclusion. You buat kesimpulan dari apa yang you lihat di tempat tersebut, and then make to your teacher by giving the explanation with your teacher. Dengan menjelaskan oral, yaitu menilaikan speaking. Itu sudah termasuk dalam nilai keterampilan. Okay, my student? Do you have understood? Yes? Okay.
Okay, now we go on, my student. We got a mother and here's. Now talking about the orientation. Tadi kan sudah menjelaskan yang mana orientationnya. Orientationnya dia menjelaskan tentang where, when, and who's the participant. Di participant di sini mana when-nya? Bisa you lihat di situ adalah once upon a time, okay? And after once upon a time, tentangnya where, di mana? Itu ada jawabannya in Sriwijaya Kingdom. Siapa partisipannya, my student? Partisipannya Tan Bun An and then Siti Fatimah, also juga guard sebagai penjaga dari atau bodyguard dari Siti Fatimah. It is we call at the orientation. And the next here, complication. Yang mensebutkan tadi bahwa complication akan menimbulkan 3 masalah di dalam cerita The Legend of Kemarau Island. Yang pertama, Tan Bun An saw the vegetable in the jar instead the gold. Yang pertama itu problemnya. Karena dia melihat vegetable, dia bukan melihat gold, di throwingnya untuk gold itu, jar itu ke water. Yang kedua, dengan hati kesal lagi, Tan Bun An membuka, dilihatnya lagi. Oh, he didn't see any gold. He so tired, throw again into the river. What happened? Ketika sudah dilemparkannya ke primaksnya itu problemnya, orang mengatakan bahwa ada gold di sana. Ada gold, hingga terkejutlah si Tan Bun An dan dia langsung jump into the water. Apa yang terjadi ketika jump? Siti Fatimah just see about this, okay? Make it waiting a long time, but the Tan Bun An will not appear anymore, okay? Setelah menunggu lama tidaknya, akhirnya to call it be patient. Okay, my student. Kita break sebentar. We have break for wine. Don't go start here at the party P. Oke, terima kasih anak-anak masih mengikuti kelas online hari ini. Baiklah, Mem akan melanjutkan tentang penjelasan kita tentang complication tadi. Nah, di dalam complication ini tadi kan adanya simple problem, middle problem, and also the climax problem. Nah, simple problem ini tadi yang mana? Kita lihat ketika Tan Bun An show vegetable the jar instead of the gold. Nah, ketika dia melihat hanya sayur-sayuran bukan gold, dia exalted, merasa sakit hati, throw dia dilemparkannya jar itu ke into the water. Untuk kedua kalinya, dia buka lagi middle the problemnya. Apa middle problemnya? He tried to open, tetapi he make it tired, he didn't want any power throw the jar into the river. Dia lempar kembali karena dia meyakinkan bahwa dilihatnya lagi vegetable, dia lemparkan kembali into the jar. But sometimes there is someone to tell it. Tetapi ada orang yang mengatakannya, oh don't throw it, there is about the gold over there. With a surprise, okay? And the Tan Bun An directly jump into the water without thinking again. Tanpa dia pikir langsung, dia langsung terjun ke air untuk mendapatkan the gold tadi. Then, what's happened? Siti Fatimah to show it. Okay, what was happened? He waited Tan Bun An at the river bank, tetapi tidak pernah muncul Tan Bun An-nya. Lalu dia katakan sebelum dia mengatakan timbul climax problem. Nah, climax problemnya di sini ada apa? Dia katakan kepada God-nya, I want to jump. He told the God immediately, if your pillow soul the river bank, that means in my grave, katanya. Saya mau terjun ke bawah dan jika saya tidak kembali, berarti itu adalah tempat tinggal saya. This is about the climax of problem at the complication. Sehingga complication itu akan menimbulkan suatu masalah. Masalahnya tidak only one, maybe two, maybe three, or maybe more. Now, dengan adanya masalah tadi, it means that three problem here, we can into the resolution. Akan ada jalur cerita untuk penyelesaian masalah tersebut. We call as the end of the paragraph, call as the resolution. What about the God? The God waiting and waiting, several people fill the shore. The soil gather bigger and bigger. Apa kesimpulannya? Si God tadi menunggu beberapa hari, tetapi yang namanya Tan Bun An and Siti Fatimah didn't appear again, tidak muncul.
yang dilihatnya ada the soil, tanah menjadi bigger and bigger. Finally, island itu disebut dengan Kemarau Island. So, we get about the solution about here. Jadi, problem itu akan berakhir apa resolusinya? Sad ending. Sad ending here. Why? Karena kedua, both of the person will not appear, will be died. Mereka mati di sana, tidak keluar lagi dari resolution. Tetapi didapatkan dari resolution itu kita dapatkan moral lesson. Apa moral lessonnya, nak? Here that kan, not judge the book by its cover. Apa? Jangan melihat sesuatu dari covernya. Berarti apa? Kita melakukan sesuatu itu jangan tergopoh-gopoh, kita harus teliti dulu. Jangan menganggap sesuatu thing itu jelek. Seperti tamburan tadi, mengatakan the second jar tadi dilihatnya vegetable at above, dia sudah berpikir, di atasnya sudah vegetable. It's impossible ada gold di dalamnya, padahal goldnya disimpan di in the jar. Nah, maka itu dikatakan bahwa kita tidak boleh tergopoh-gopoh. Don't judge a book by seeing a cover. Jadi jangan melihat sesuatu hanya dari tempat dari luarnya saja. Okay, this is explanation about the legend of the Kemarau Island. Now we go on for the exercise. Okay. In this chance, I want to give just some of the example like exercise reading comprehension, but not as usual or paradigma seperti gaya lama. Ya, Mem akan mengambilkan penilaian yang kita gabungkan dengan penilaian taksonomi belum, yaitu artinya bukan hanya menjawab istilah textbook. Misalnya, what is the title? This is the old style. Tidak perlu lagi kritik-tengkel. Siswa melihat passage di depannya, itu pasti the title. Nah, sekarang kita mengambilkan contohnya adalah contoh menggunakan taksonomi belum, yaitu menggunakan C1 sampai dengan C5. Okay, let's see the example here. What is the purpose of the text? Tujuan dari teks itu. Tadi kan sudah dijelaskan pada the first meeting tadi bahwa tujuan dari teks itu apa? Kita membaca suatu passage itu untuk to entertain. So make entertain reader the story of the Kemarau Island. Halo? Halo, Mem. Oke, dari mana ini, Nak? Dari Gita, dari SMA 4 Palembang, Mem. Oh, dari SMA 4 Palembang lagi. Apa, Nak, yang mau dipertanyakan? Ini, Mem. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa sebuah teks tersebut termasuk ke dalam teks naratif? Apakah teks naratif itu memiliki karakteristik tertentu? Oke, dikatakan bahwa teks naratif itu punya karakter tertentu. Ya, tentu tadi dijelaskan bahwa ciri dari naratif teks itu adanya apa tadi? Orientation, complication, and resolution. Maka kalau kita membaca teks naratif, kita harus tahu dulu lihat apa itu orientationnya, apa itu complicationnya, lalu ceritanya ada resolution tidak. Dan biasanya naratif itu akan menambahkan suatu penyelesaian baik happy atau sad ending. Juga yang perlu diketahui bahwa naratif teks akan menimbulkan moral lesson bagi si reader, yaitu change the habitual, baik itu into a good or the best habitual. This is my explanation, my student. Understand? Okay. Now we go on for the another question here. Tadi sudah dijawabkan karena sudah menjelaskan bahwa tujuan dari the purpose of the text here tadi adalah to entertain. Jadi kalau text readingnya tidak entertain, of course duluan hadian. Okay, now the second question, why Tambun Anjam into the river? Nah, di sini kita gunakan teknik penggunaan remember menggunakan C1. Jadi di mana siswa diminta untuk mengingat dari cerita tadi apa? Ceritanya yaitu tentang apa? Tadi kenapa dia jump into the river? Jawabannya adalah because he wanted Raffi back the gold that threw into the river. Okay, my student, I think it's enough my explanation here. If you still have any question from another student, don't have question anymore? Okay, I think that's, thank you very much for your attention, my student. Okay, we will meet again at the next class on Tuesday and Thursday. See you again. Okay.
Oh, sorry. Ratu, is there any question? Halo? Yes, ma'am. Okay. From home? Halo? Ya, from home. Dari siapa, nak? Ratu Prima, ma'am. Ratu Prima di mana, nak? Dari SMA 4. Dari SMA 4 juga. Berarti power SMA 4 ini ya? Mau tanya apa, Ratu? Jadi, ma'am, di tempat les Ratu itu ada tes listening. Tesnya itu mencocokkan antara apa yang dikatakan speaker dengan gambar yang diberikan mengenai legenda. Dalam mengerjakan tes listening tersebut, apa saja, ma'am, tips yang bisa digunakan agar dapat dengan mudah mengerjakannya? Terima kasih, ma'am. Ratu, even I mistake this name Ratu. Oke. Tadi ditanya di tempat lesnya katanya belajar tentang listening, oke? Jadi cara mendengar listening yaitu be familiar with the instruction, yaitu harus tahu di tujuannya apa, perintahnya apa. Lalu the next, to see the picture carefully. Lihat gambarnya secara hati, and then listen by trying picture scanning system. Scanning system melihatnya cepat. Jadi lihat gambar, dengarkan, lihat gambar. Misalnya kalau dia ada kata the crying, oke, lihat picture-nya, ada tidak yang crying. Itu salah satu metode dengan menggunakan pemasangan gambar pada listening programnya. And then, now we check the mistake one. Jadi yang mana sulit dulu, kita lihat dulu picture-nya. Oke, I think this is the answer. Okay, here, is there any question anymore? Okay. Now let's see my student here. After knowing the conclusion about why did the jump into the river story, okay. Now here we go on into another example. Like because he wanted review back the gold that threw into the river. Nah di situ kan tadi sudah ada di dalam bacaannya. Kenapa si Tan Bun An itu mau terjun ke sungai? Padahal tadi kan tidak dia kecewa. Karena kenapa? Yang ditangkapnya tadi tidak ada. Nah, disinilah dikatakan siswa itu untuk remember. Mengingat bahwa tadi kan ada 3 story problemnya. Yang pertama dia langsung throw the jar into the river. Tanpa dilihatnya karena dia kesal lihat vegetable. Yang kedua, apa yang dilakukannya lagi? Dia melemparnya without seeing, tanpa melihat lagi apakah itu ada gold di dalamnya. Karena dia sudah merasa disappointed, kecewa. And the third here, we can see that long about this, tapi nyatanya itu adalah isi goal at the second one. Okay, I think my student, the time is over. I'm so sorry, I'm very quickly to explain it because of the time. See you later the next time. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.